Oke, selamat malam semuanya sahabat netizen. Malam ini saya Ahmed dan di sebelah saya sudah ada Mas Ferry Indigo. Di sini kita akan sedikit membahas tentang kasus Pina Cirebon ya, yang sampai saat ini belum ada keselesaian, kejelasan tentang DPO tersebut. Ya. Jadi Mas Ahmed, saya potong dulu ya. Ya, silakan. Ini kasus Pina Cirebon ini kan terus berlanjut dan terungkap banyak fakta. Ya. Salah satunya dari Kang Deddy Mulyadi ya, menjelaskan bahwasannya ada 3 DPO yang kemudian dia katakan adalah fiktif. Padahal yang mengatakan fiktif sebelumnya adalah pihak polisi kan. 2 tersangka fiktif hanya Peggy Perong pelakunya. Ya, betul. Ya, itu sempat ditolak nih sama netizen, sama masyarakat. Malah Kang Deddy nyebut 3 DPO seluruhnya adalah fiktif berdasar kesaksian Sudirman yang katanya ada gangguan gitu ya, gangguan jiwa mungkin. Nah, Mas Ahmed, tentunya di sini Mas Ferry Indigo ya menerawang dari kacamata batinnya. Ya, apa yang terjadi saat ini terhadap kasus Pina Cirebon yang semakin ruwet kasusnya. Betul, belum selesai nih Mas. Belum selesai, udah ada lagi keruwetan yang baru. Dari mana belum selesai juga? Belum. Jadi di sini Mas Ferry Indigo ya, kami harapkan Anda untuk memberikan pandangan spiritual panjenengan ya. Nggak bisa bantu sebanyak ya, sebisa ku aja lah mungkin. Iya, nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Pokoknya semampu Mas Ferry. Iya, sebisa ku aja lah ya kan. Betul, namanya Mas Ferry ini masuk cinta Allah juga ya kan. Oke. Ya, boleh silakan Mas. Sini ya, yang pertama ini Mas Ferry, keberadaan aib saksi palsu di mana sekarang? Ya, dari pandangan aku sendiri Bang ya. Iya. Jadi posisi dia ini lagi di Jawa, nggak jauh dari Cirebon sih. Oh, nggak jauh dari Cirebon. Ya, posisi, ya karena kan kemarin kan waktu gempar-gemparnya kasus ini kan. Iya, betul. Dia itu kayak dibilang melarikan diri sih enggak. Ya dia pengen menjauh dari orang-orang yang deket kasusnya tadi itu. Pengen menjauh kan dia dituduh sebagai saksi palsu Mas Bembeng pasca bebasnya Peggy Setiawan. Oh gitu. Nah jadi gini, Mas melihat dia nggak jauh dari Cirebon. Ya. Itu yang saya tangkap. Kemudian ada nggak ciri-ciri lain? Mungkin dia bersama ini itu ada. Ada dia mungkin bertiga. Sama siapa itu Mas? Kawan dekatnya sih. Kawan dekat. Cuma aku nggak tahu namanya sih. Cuma yang posisinya dia tadi itu kayak dibilang kawan. Berarti yang 3 orang itu adalah kawan dekatnya. Ya, kawan dari kecil. Kalau netizen atau dari pandangan pamannya si Aep ya, si siapa namanya lupa saya. Itu katanya ayahnya berada di Cikarang karena ada salah satu anaknya yang hamil mau melahirkan, jadi ke sana. Menurut Kakang berarti bukan ke sana? Bukan. Aep tidak bersama ayahnya di Cikarang. Enggak. Orang ini kayak dibilang enggak, maksudnya bukan pisah dari orang tua ya. Pencar. Pencar. Maksudnya biar enggak kasus ini tuh enggak terlibat ke dia gitu. Tapi kan dia yang membuat diri dia terlibat, Mas. Ya betul. Cuma kan dia mau nutupi itu tadi, Bang. Lindung lah ya. Diri ya. Oke, jadi Aep tidak bersama keluarganya, saudara-saudaranya ya. Ada mungkin kalau kita bilang dia nginep tempat orang lah gitu. Orang ya. Iya. Bukan keluarga. Dan orang itu adalah temannya. Temannya sendiri. Oke. Oke Mas, mungkin yang kedua nih ya, Mas Ferry ya. Apa tujuan Aep bersembunyi? Ya. Tujuan Aep itu bersembunyi, tujuan dia apa itu? Bisa kasih pandangannya untuk Mas Dia Ferry. dituduh sebagai saksi palsu, Mas. Jadi dari pandangan panjenengan bersembunyinya dia itu apa? Tujuannya gitu. Ya supaya dia tuh nutupi kasus tadi nih. Saat ini dia paling dicari kan? Iya betul. Dia saksi. Jadi dia nggak mau jadi bulan-bulan masyarakat. Iya karena kan dia kan udah jadi kalau dibilang itu jadi enggak, dia kan bukan tersangka yang dicari oleh polisi, Mas Ahmed. Oh iya. Maksudnya cuman buronan bagi netizen. Iya betul. Karena netizen perlu mencari kebenaran terhadap kesaksian palsu dia kan. Dia supaya dia tadi itu nutupi Bang. Nah, dia tuh ngumpet lah tadi mana tadi ngumpet kan. Ya. Jadi intinya untuk menyelamatkan diri juga dari bulanan-bulanan netizen. Kalau dibilang dia nggak jauh lah dari Cirebon tadi, dia posisi dia di Jawa. Iya. Oke, lanjut Mas sampai mungkin. Yang ketiga nih ya, Mas Ferry ya. Kapan Aep
bisa ditemukan. Nah, Pandangan ini kalau dulu, pandangan Mas Peri dulu. kalau untuk saat ini sih belum bisa bang ya. Karena apa? Karena dia itu gini. Dia punya saksi palsu tadi itu kayak mana coba dia kalau mau ditemukan tadi kan, sedangkan dia aja nggak nyatu dalam keluarga. Betul. Ya kan? Jadi supaya tadi dia itu nggak mau dicari-cari orang, jadi sama keluarga tadi ini dia tuh pisah. Bukan berarti pisah dari cerai itu enggak ya. Diri sementara. Maksudnya dia untuk melindungi diri sendiri gitu, supaya nanti kan takut orang tuanya tahu, yang lain tahu. Jadi kan kawan-kawan yang tadi dia bertiga tadi itu udah tahu kalau dia nih buat saksi palsu gitu. Makanya dia menyendirilah tadi supaya dia itu nggak tahu. Berarti si Aep ini sebetulnya yakin atau berpura-pura tidak tahu bahwasanya dia ini saksi palsu atau gimana Mas Bembeng? Dia sadar nggak dia itu sebagai saksi palsu dan diancam hukuman yang berat sebetulnya? Sebetulnya dia udah tahu sih bang. Sebetulnya udah tahu. Udah tahu. Berarti dia merasa slow mungkin saat ini karena memang ada yang melindungin atau gimana? Karena kan kemunculan dia misterius loh. Betul sih, cuma kalau dari pandanganku sih bang, dia tuh orangnya tuh susah. Maksudnya susah itu gimana ya? Dia orangnya juga seperti anak-anak biasa, ibaratnya kerjaannya suka pergi-pergi ya. Iya betul. Merantau-merantau itu emang karakter dia ya. Dan satu pun dari pandanganku ini ada yang melindungi dia. Ya itu tadi yang saya tanya, apakah ada memang orang yang melindungi dia? Makanya saat ini dia ada tenang gitu. Ada, makanya dia santai aja kan, kayak nggak ada kejadian apa-apa kan. Padahal kasus ini udah sampai mana-mana kan. Ada yang berarti emang ada yang ngelindungin dia, pejabat ya. Makanya dia slow-slow aja gitu. Gitu ya. Termasuk mungkin persembunyian dia ini ada keterlibatan juga dengan pejabat tersebut ya Mas. Ada. Ya sementara kamu di tempat ini aja, teman kamu ini aja. Ya nanti saya apakan bayar untuk makan kamu, untuk apa kamu udah. Yang penting kamu selama ini jangan keluar dulu gitu. Betul, mungkin ya. Betul, ya. Oke, selanjutnya Mas. Oke ya. Tadi lindungi, ada nggak pejabat yang lindungi Aep? Tadi dijawab ya. Yang kelima nih ya, apakah Aep terlibat dalam kasus Pina Cirebon? Pandangan dari Mas Peri bisa dijabarkan. Keterlibatannya sebagai pelaku. Ada. Ataukah sebagai orang yang bersalah membuat para tersangka yang tidak seharusnya mendekam di penjara? Menurut Mas dia terlibatnya di mana? Dia terlibatnya itu waktu kejadian Pina Cirebon itu. Iya, waktu sama si siapa, Eki ya. Oh, berarti dia bukan hanya saksi palsu. Ya. Tetapi dia juga yang dari pandangan Mas Peri, dia juga salah satu pelakunya. Bisa dibilang, karena kita nggak bisa bilang juga dia pelakunya sih, enggak bang, karena posisi dia kemarin itu waktu si Pina itu tadi dia ada di situ juga, cuma agak jauh lah. Jauh. Tidak menonjol kali lah istilahnya. Dia posisi dia ada di situ. Cuma tadi mungkin entah dia karena dia mungkin jauh karena dia nggak nampak tadi bang. Ya mungkin dia membuat berita palsu tadi, gitu. Ngarang-ngarang lah dia kan si AF tadi nih. Oke. Ya, yang keenam nih, apakah seperti terlihat dengan netizen, Aep sering berkomunikasi dengan Peggy Cianjur? Pandangan Mas Peri gimana? Ya karena memang heboh Mas Irfan ya, Mas Peri ya, Mas Peri soal adanya komunikasi yang inten itu berarti sering nih antara Aep dengan Peggy Cianjur yang diduga sebagai anak dari bupati, mantan bupati. Itu kalau dari pandangan Mas gimana? Betul nggak yang dikira netizen itu? Iya. Seperti dengan netizen itu Aep sering berkomunikasi dengan Peggy Cianjur. Benar nggak? Coba dijabarkan. Benar. Benar ya. Itu udah dibilang udah 100% benar. Berarti pandangan netizen ini betul salah ya? Betul enggak, maksudnya komunikasinya soal apa dan berapa sering komunikasinya? Kalau dibilang sering sih. Orang ini gini loh bang, orang ini gimana sih cara nututi kasus ini biar supaya itu kelar?
Oke, apa hubungan mereka sebetulnya? Memang udah ada perkenalan di komunitas, di gengnya, atau ada ikatan saudara, atau hanya kenal seperti biasa gitu, gimana? Kenal orang ini, mungkin kayak di jalan-jalan bahas-bahas entah apa, dari situlah. Sama anggota geng motor? Ya bisa dibilang ada juga. Ada juga gitu ya. Ada. Jadi mereka berkomunikasi dengan satu tujuan. Iya. Agar persoalan ini bisa terhindar dari mereka. Betul. Gitu ya. Iya. Oke. Makanya menutupi semua ini ya supaya kasus ini cepat selesai. Udah. Cepat selesai dalam tanda kutip. Mereka sebagai pelaku yang terlibat tidak dibicarakan terus-menerus. Iya, betul. Ya, ada kan yang ku pandang tadi kan, kenapa sih ini nih yang dibahas gitu. Jadi orang ini pengen caranya gimana sih cara nutup ini biar selesai semua. Selanjutnya